Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Indriani, perwakilan dari kelompok 4 UPRAK Sistem Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama ada Adinda Latifah, Asari Maulana Suryadi, Cici Mawati Kuswenda, Dea Nurapandi Latifah, Dinda Elsa Fadilah, Faisal Andika, Emilia Nur Malasari, Putri Dewi Indriani, saya sendiri, Putri Suci Lestari, Raihan Rahmatullah, Rasa Cahyani, dan Selvia Widayanti. Di sini kelompok kami akan menampilkan rancangan sistem screening kesehatan mental CQ yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari rancangan sistem screening kesehatan mental CQ. Untuk latar belakangnya, gangguan mental adalah suatu kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan mood seseorang. Selain itu, gangguan mental juga berpengaruh terhadap fungsi sehari-hari individu dan kemampuan individu tersebut dalam berinteraksi dengan orang lain, menurut Ayu Rianti dan kawan-kawan 2020. Upaya-upaya pencegahan gangguan mental pada remaja terus dilakukan, salah satunya dengan screening. Screening atau tes kesehatan mental dapat dilakukan dengan kuesioner SRQ29 yang berisi 29 pertanyaan mengenai masalah kesehatan mental seperti depresi, penggunaan zat adiktif, gangguan psikotik, dan sindrom stres pasca trauma atau PTSD menurut Devita dan kawan-kawan 2022. Untuk mengetahui status mental kesehatan seseorang, kami menggunakan self-reporting questionnaire RE29 atau dikenal SRQ29. Kuesioner ini terdiri dari 29 pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban, yaitu ya dan tidak. Untuk interpretasi dari kuesioner tersebut, yang pertama apabila terdapat 5 atau lebih jawaban iya pada nomor 1 sampai 20 berarti terdapat masalah psikologis seperti cemas dan depresi. Untuk nomor 2 apabila terdapat jawaban iya pada nomor 21 berarti terdapat penggunaan zat psikoaktif atau narkoba. Yang ketiga, apabila terdapat jawaban iya dari nomor 22 sampai 24 berarti terdapat gejala gangguan psikotik, gangguan dalam penilaian realitas yang perlu penanganan serius. Yang keempat, apabila terdapat 1 atau lebih jawaban iya dari nomor 25 sampai 29 berarti terdapat gejala-gejala gangguan PTSD, post traumatic stress disorder, atau gangguan stres setelah trauma. Setiap gangguan yang ditemukan sebaiknya segera dilakukan interpretasi untuk mengatasinya. Hal-hal yang dilakukan antara lain, yang pertama, kemampuan mengatasi masalah yang perlu ditingkatkan, problem solving. Ada tips mengatasi masalah dengan 4A: avoid, alter, adapt, dan affect. Yang kedua, manajemen stres yang baik, mengatur waktu, olahraga, tidur cukup, pola makan yang sehat, memiliki hubungan relasi yang membangun dengan orang lain, relaksasi, memiliki sudut pandang yang positif dalam kehidupan, dan kehidupan spiritual yang baik. Yang ketiga, berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, dokter umum, perawat jiwa, pekerja dan sosial, dan rohaniwan yang akan membantu penyelesaian masalah atau gangguan kejiwaan yang dialami segera bertahap. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Berikut diagram konteks dari prototipe yang kami buat. Berikutnya yaitu ada data flow diagram. Data flow diagram merupakan gambaran dari komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data. Berikut data flow diagram yang kami buat. Baik, selanjutnya yaitu ada Entity Relation Diagram. Nah, untuk Entity Relation Diagram ini atau ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, diagram ini biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Nah, di sini merupakan Entity Relation Diagram dari hasil prototipe yang kami buat. Tabel relation diagram adalah struktur data dengan baris kolom yang menyimpan informasi terstruktur.
Diagram relasi adalah representasi visual yang menunjukkan bagaimana tabel-tabel terhubung dalam basis data. Ini membantu memahami hubungan antara entitas secara grafis. Berikut merupakan tabel relation diagram dari rancangan prototip yang kami buat. Berikut tampilan antarmuka dari rancangan prototipe yang telah kita buat. Pengguna akan diarahkan ke halaman daftar atau login, di mana apabila pengguna memilih sign in, selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi data diri. Dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman tes. Sedangkan bagi pengguna yang sudah memiliki akun, akan langsung diarahkan ke halaman tes. Pengguna dipersilakan untuk menjawab pertanyaan SRQ 29 sebanyak 29 pertanyaan dengan opsi pilihan antara ya dan tidak. Pengguna juga dipersilakan untuk kembali ke halaman sebelumnya apabila ingin merubah jawaban. Apabila pertanyaan sudah selesai dijawab, pengguna akan diarahkan menuju ke halaman hasil. Pada halaman hasil, pengguna akan diberikan tampilan status kesehatan mental sesuai dengan jawaban dari semua pertanyaan yang dijawab oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman konsul, di mana kami menyediakan saran dan juga web untuk penanganan lebih lanjut mengenai masalah kesehatan mental pengguna masing-masing.